Semua menuju ke jalan lurus arahnya. Tapi di sini belum sampai masuk ke jalan yang lurus. Ini di kediamannya Sang Maha Hidup di Aras Sabtuju. Sebelum sampai ke langitnya, alam langit yang ketujuh, itu sudah ada halangan rintangan diri kalian semua ini, termasuk saya. Itu sudah ada hal rintangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua, saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami atas nama Mbah Macan Lorek Jombang sengaja mengundang diri kalian semua, jika ada yang berminat mengikuti wejangan Jawa dan Hayatan Islam di setiap malam Kemis Kliwon, malam Jumat Legi mendatang. Monggo silahkan segera hadir, manfaatkan sisa usia diri kalian dan manfaatkan waktu sisa usia diri kalian. Inti dari wejangan Jawa dan Hayatan Islam memang sengaja Zat Allah memerintahnya diri kami, diperintah, disuruh mengarahkan semua umatnya, baik pria maupun wanita, untuk menyatakan zat wujud jati, zat Tuhan yang Maha Esa, yang selama diri kalian yakini di syariatul Islam, selama diri kalian hanya mengenalnya sebuah sebutan nama. Mari monggo silahkan buktikan, nyatakan segera dari inti wejangan Jawa dan Hayatan Islam. Itu intinya diri kalian bersaksi kepada zat Tuhanmu. Wajib bersaksi, wajib dikatakan makrifat itu wajib, mengenal zat Tuhan wajib. Monggo silahkan hadir. Kami atas nama Mbah Macan Lorek Jombang siap mengantar diri kalian semua. Semua bisa, saya nyatakan semua bisa. Modalnya hanya yakin diri kalian, yakin yang kuat, yakin hakul yakin, yakin yang sesungguhnya, yakin. Monggo, mari silakan, sempatkan waktu, manfaatkan sisa usiamu untuk mengikuti wejangan Jawa dan Hayatan Islam yang kami selenggarakan di setiap malam Jumat Legi. Monggo segera hadir. Alamat kami lengkap ialah Dusun Sentanan, Desa Grogol, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Nomor telepon 08583232 silakan hadir, saya tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba
Zat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama tersebutnya kaum muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada di seluruh dunia. Alhamdulillahirabbil alamin, diri kami mendapat amanah perintah dari sisinya Zat Tuhan yang Maha Esa, diperintah menjabarkan tentang perjalanannya semua hambanya manusia. Mari didalami, belajar mengaji rasa di dalam ilmu hakikat dan tauhid. Kami menjabarkan yang sesungguhnya. Hakikat itu adalah yang sesungguhnya. Tauhid adalah menunggalkan diri agar diri kita bisa menyatu kembali kepada sisinya Zat Tuhan yang Maha Esa. Diri kami diperintah untuk mengarahkan di situ ke jalan yang lurus dan benar bagi semua umat manusia, tidak hanya khusus kaum Islam saja. Semua manusia perintahkan oleh Zat Tuhan yang Maha Esa. Jadi intinya memang sengaja Zat Tuhan yang Maha Esa memerintahnya disuruh menjabarkan untuk semua hambanya, terutama umatnya, umat manusia di seluruh dunia, baik manusia yang seperti apa, yang kayak apa, sama. Kami disuruh mengajarkan sama ke arahnya, ke jalan yang lurus tujuannya. Jadi diri kalian harus paham, kami menyebut kaum muslimin dan wal muslimat, itu harus paham diri kalian. Tidak gampang menjadi seorang hamba kaum muslimin dan muslimat itu. Gampang diucap tapi susah dilaksanakan. Karena apa? Dalam isi kandungan makna kaum muslimin, muslimat, kaum muslim itu hamba yang sudah detik-detik menjelang ke jalan keselamatan di sini Zat Tuhan yang Maha Esa. Itu kata muslim itu ambil dari Islam, bahwa Islam itu selamat. Nggak gampang-gampang mengaku muslim. Seorang diri yang sudah patuh taat pada Zat Tuhannya. Muslim, muslimah, baik pria maupun wanita. Mukminin awal mat, yaitu gandengannya bagi hambanya siapapun, tidak hanya kaum Islam saja, bagi yang mempercayai Zat Tuhan yang Tuhannya masing-masing, cara masing-masing. Zat Tuhan yang Maha Esa tidak memaksanya cara gimana. Adanya agama yang di dunia kan berbeda-beda, caranya kan ya gak sama. Yang penting ayo ke jalan yang lurus, tujuannya gitu, menghadap yang lurus kepadanya Zat itu. Intinya kami ini disuruh menjabarkan tentang perjalanan semua manusia terbagi dua golongan. Itu sudah sesuai di al-ayah di Al-Quran. Jadi semua manusia itu berbondong-bondong menuju ke jalannya yang lurus, jalan yang benar, jalan Zat Tuhan itu lurus. Tapi sebelum sampai ke jalan yang lurus, di dalam perjalanan itu ada hambatan, ada halangan. Tidak gampang, tidak mudah ke jalan yang lurus, ke tempat Zat Tuhan yang Maha Esa itu tidak mudah. Jika nggak ada kuncinya, jika nggak ada yang
mengantar, mengarahkan. Terbagi dua ialah semua diri manusia menuju ke jalan yang lurus. Sebelum sampai ke jalan yang lurus, itu ada halangan. Ada yang dibelokkan, ada yang belok sendiri. Ini saya praktekkan nanti. Saya praktekkan seperti ini. Diri saya dan diri kalian semua ini menuju kepada Zat Sang Maha Kuasa untuk mengetahui yang diri yakini yang di situ. Pasti ada halangan, hambatan sesuai di al-ayat. Semua menuju ke jalan lurus arahnya. Tapi di sini belum sampai ke jalan, masuk ke jalan yang lurus. Ini di kediamannya Sang Maha Hidup di aras 7. Sebelum sampai ke langitnya, alam langit yang ke-7, itu sudah ada halangan rintangan diri kalian semua ini. Termasuk saya, ada halangan. Berlomba-lomba termasuk siapa yang lolos nanti. Semua menuju ke jalan lurus arahnya. Tapi di sini belum sampai ke jalan, masuk ke jalan yang lurus. Ini di kediamannya Sang Maha Hidup di aras 7. Sebelum sampai ke langitnya, alam langit yang ke-7, itu sudah ada halangan rintangan diri kalian semua ini. Termasuk saya, ada halangan. Ya, berlomba-lomba termasuk siapa yang lolos nanti. Karena ini ada penjaganya. Kalau di Jawa namanya ya, kewayangan namanya buto. Buto hijau mbak buto. Itu kedua-duanya sudah ma'rifat. Itu sebagian wakil dari Zat Tuhan, utusan, hamba utusan termasuk itu yang goib. Zat Tuhan Allah Ta'ala membuatnya sebelum manusia dilahirkan, sudah mencipta makhluk yang goib namanya setan, jin, iblis itu. Itu memang tugas untuk menghalangi diri kita agar supaya nggak sampai ke sisinya Zat Tuhan. Harus paham diri kalian. Ngaji rasa, belajar dirasakan. Menuju ke jalan yang lurus, ada yang belok. Belum sampai ke jalan lurus, sudah belok. Lalu ada yang dibelokkan. Rasakan, diri kalian rasakan. Belum sampai ke jalan lurus, sudah belok. Berarti tidak lurus, belok itu kan tidak lurus. Karena apa? Karena bujuk rayu iming-iming. Semua itu godaan setan. Siapa? Nafsu ini. Diri kalian, diri saya juga tidak lepas dari nafsu. Ya kan? Diiming-iming. Jika diri kalian yakinnya nggak kuat, nah, karena bujuk tipu rayu iming-iming, akhirnya belok kan. Buktinya apa belok? Nah, seorang diri yang melakukan kejahatan, kemungkaran, keburukan, semua diri manusia ada bisian di sini sesuai dengan ayat wasbisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Firman Allah surat An-Nas yang 6 ayat terbagi 2 golongan. Yang pertama kan bagi hamba yang beriman. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah,
Yang nggak percaya kan nggak dibisiki di situ tadi. Yang nggak percaya tersebutnya sampai yang kafir. Ayatnya min syaril waswasil khonas alladzi yuwaswis fi sudurinas minal jinnati wan nas. Akhirnya kan kena bujuk raih di situ. Sama-sama halusnya, hati-hati. Akhirnya bertindak tidak baik, melakukan maksiat. Dibisi di sini, umpamanya ada kendaraan ditinggal pergi orangnya. Ini bisik, ambilan orangnya nggak ada. Lalu diri kalian ambil. Jelas menggok kan? Perilaku diri kalian gak jadi ke jalan yang lurus. Akhirnya belok. Nah, yang dibelokkan orang yang tidak percaya. Saya percaya diri kalian mempunyai prinsip yang benar. Tapi saya tawari yang lebih baik. Saya tawari yang lebih benar. Tapi tidak mau. Seperti saya ini memberi kajian dari Allah Ta'ala. Yang penting saya arahkan ke jalan yang lebih hak. Dirinya sudah mempunyai pedoman, sudah taat juga. Ya sudah melaksanakan sholat, melaksanakan haji juga, rukun Islam semuanya, zakat, puasa, sampai semua dilaksanakan 5 lama itu. Tapi kami aja arahkan ke jalan yang lebih hak, kearahkan ke jalan yang dinul hak, yang sesungguhnya. Di dalam syariat itu kan ada tingkatan kasih yang sebenarnya, hakikat yang sesungguhnya. Tapi ya nggak mau. Ya termasuk mengikuti yang di situ saja. Karep-karep bisa iso-iso nih. Sebenarnya aku yakin, tapi nggak tahu yang dihadap. Hanya kenal namanya saja yang diyakini. Seperti diri Kulang panjenengan ini mengenal namanya sebuah nama. Ya kan? Namanya Zat Tuhan yang Maha Esa. Katanya Allah. Sebuah hanya sebutan nama saja. Apakah itu sudah sampai kepada zat? Sudah belum mengenalnya. Saya arahkan ke dinul haq. Ke dinul haq itu sudah terakhir. Puncak kearahkan membuktikan yang dinul haq. Agama yang sesungguhnya, dinul haq agama yang sesungguhnya. Hanya zat Tuhan yang Maha Esa yang mempunyai jalan yang lurus, jalan yang benar. Saya arahkan ke jalan yang lurus. Jika nggak mau, ya sesuai dengan al-ayah al-Baqarah ayat 6 dan 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Orang yang tidak percaya. Saya percaya diri kalian mempunyai prinsip yang benar. Tapi saya tawari yang lebih baik. Saya tawari yang lebih benar. Tapi tidak mau. Seperti saya ini memberi kajian dari Allah Ta'ala. Yang penting saya arahkan ke jalan yang lebih hak. Dirinya sudah mempunyai pedoman, sudah taat juga, ya sudah melaksanakan sholat, melaksanakan haji juga,
rukun Islam semuanya, zakat, puasa, sampai semua dilaksanakan 5 lama itu. Tapi kami aja arahkan ke jalan yang lebih hak, kearahkan ke jalan yang dinul hak, yang sesungguhnya. Di dalam syariat itu kan ada tingkatan kasih yang sebenarnya, hakikat yang sesungguhnya. Tapi ya nggak mau. Ya termasuk kenikutian di situ saja. Sekarang bisa iso-iso nih. Sebenarnya aku yakin, tapi nggak tahu yang dihadap. Hanya kenal namanya saja yang diyakini. Seperti diri kulalang panjenengan ini mengenal namanya sebuah nama, ya kan? Namanya Zat Tuhan yang Maha Esa, katanya Allah. Hanya sebutan nama saja. Apakah itu sudah sampai kepada Zat? Sudah belum mengenalnya. Saya arahkan ke dinul haq. Ke dinul haq sudah terakhir. Puncak kearahkan membuktikan yang dinul haq. Agama yang sesungguhnya, dinul haq itu agama yang sesungguhnya. Sok lurus, tiada lagi. Hanya Zat Tuhan yang Maha Esa yang mempunyai jalan yang lurus, jalan yang benar. Saya arahkan ke jalan yang lurus. Jika nggak mau, ya sesuai dengan al-ayah Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Di situ bunyinya ayat, diberi peringatan seperti saya ini mendapat perintah kan untuk menyembahkan, untuk memberitahu, diperingati, diarahkan. Tapi yang nggak percaya, diberi nggak diberi sama saja. Akhirnya di situ. Pada akhirnya ditutup mati. Kalbunya ini nggak tahu kan Zat, hanya kenal sebuah sebutan nama saja. Itu al-haq. Apakah yang kau yakini itu nama? Itu hanya julukan, nama itu nama Allah. Kau sebut itu julukan. Padahal namanya banyak, 99. Di Al-Quran itu Asma'ul Husna. Nama-nama yang baik Zat Tuhan. Kenapa kok hanya 99 kok gak jangkep 100? Yang satu memang rahasia. Dinul haq itu, ya, jika diri kalian enggak percaya, sudah kuncinya di Jombang, terletak di Mbah Macan Lore. Sudah dibawa kunci menuju ke jalan yang lurus. Diri kalian jika enggak dibuka, enggak bisa sampai kepada Zat. Saya bawa kuncinya. Memang Zat Tuhan memang sengaja suruh membawa kuncinya untuk mengarahkan. Seperti wejangan Jawa itu kan kunci, lalu dilengkapi dengan ayat Islam setelah menyatakan Zat itu. Tujuan wejangan Jawa di situ. Diri kalian saya ajak ke ruang sepi, saya perkenalkan si Zat itu. Tujuannya ini loh, saya dulu di situ, di Bejang itu dikenalkan sir Zat dulu, sirullah, zatullah, sifatullah.
Nanti akhirnya mengetahui, belum mengetahui diri kalian. Hanya rasa merasa. Yang mana zatullah? Hanya mengenal sir asma Allah panjenengan. Af'alullah juga kadang kalah. Yang sebenarnya Allah yang mana? Kadang kala berbuat tidak baik. Jangan mengaku af'alullah di situ. Yang dilalui, yang dilakukan keburukan, masa af'alullah. Yang dilalui kemungkaran, masa sifatullah. Nah, di situ sama juga. Nggak sesuai. Jika diri kalian memang benar-benar tersebut kaum muslimin muslimah, sebenarnya mengikuti akhlakul ilaiha di sini. Wa atiullaha wa atiur rasulah di sini. Sangat patuh. Iya. Selalu mengikuti ke jalannya yang lurus, jalan shaf. Di situ al-haq tidak mudah. Hanya gampang diucap. Ayolah sadar, saudaraku. Segera buktikan. Ikuti jangan Jumat Legi di tempat kami. Monggo. Saya buka bagi siapapun. Semua umat. Lillahi ta'ala mengantar semua diri kalian. Monggo, silakan saya antar. Agar diri kalian tenang, tidak keraguan lagi, tidak angan-angan untuk menuju ke akhirat. Itu wajib diketahui sebelum diri kalian di akhiri hayat. Memang wajib, makrifat wajib, saya katakan wajib. Kalau tidak, masih dalam keraguan diri kalian. Ya hak sudah mengajarkan di situ ilmu hakikat. Tidak sama, jangan dibandingkan dengan ilmu syariat. Hanya mengharapkan imbalan besok swarga neraka, ngancani besok, menunggu besok swarga dan neraka. Sudah mengetahui semua jika diri kalian sudah sampai pada titik akhir yang diri kalian tuju, sudah makrifat pada zat, sudah mengerti hakikatnya surga dan neraka itu. Tidak membayang-bayangkan lagi gimana ya surga. Seperti anak kecil saja. Syariat itu memang di situ pelajaran. Anak kecil, Gus Dur aja sudah bilang pernah. Ya, masa diri kalian nggak sadar sampai usia 40 sampai lanjut sampai 70 sampai bahkan mati nggak kenalnya. Kasihan, ya Allah. Ayo dikenal sebelum mati. Dikenal akhiratmu. Tidak jauh dari dirimu akhiratmu. Sudah kenyataan. Di ilmu Jawa itu nyata, ilmu kenyataan. Ya, sekaligus diri kalian mengetahui ya sekalian. Nanti mengetahui tempat kembalimu ya namanya akhirat itu. Nanti diri kalian mengetahui yang sebenarnya langit. Di situ loh. Langit Allah. Diri kalian berkasa goib karena belum tahu, belum ngerti, tapi harus yakin. Dan saran saya di situ harus yakin dulu, belajar memang dari awal. Harus mempercayai, tanamkan di Al-Baqarah itu ayat pertama itu. Al-Baqarah ini kan bagian beriman. Harus percaya barang yang goib. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hutam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, ayat ini jelaskan ini. Wong sing percaya ambek Alkitab-kitabe Allah. Napa nggih dawuh sak menit dawuh iki Alkitab niki. Nek saran dibaca niki kitab kering dijadikan kitab basah kemriki sampean ruh qadimul Al-Qur'an qadim dari kene dawuh Gusti Allah gak ada ilahi nas lho kula tidak nase seperti bagi sing percaya kul a'udzu birabbin nas lho omongno mat aku urip nang ngene kabeh menungso melihara lakoe tak pelihara menungso sing ngopo wae omong mat di kamu semua mat bahwa aku hidup di dalam diri semua manusia yang seperti apa saja saya memelihara di situ. Ini jelas ayat itu bagi kaum yang beriman. Maliki nas aku menjadi raja dan ratu. Mas mak omong mak Muhammad pada kaum umat bahwa aku sing ratoni yang meratui di dalam diri semua manusia. Ini tiada lagi yang berkuasa. Aku menguasai di semua diri manusia. Itu ilahin nas loh. Ilahin nas di diriku loh lan panjang di diri kalian semua. Ya di diri saya ilahi sudah terletak di nas yang memberi loh panjenengan harus paham yang memberi menghadap yang asal mula enggak saya percaya diri kalian mempunyai yang baik yang memberi lainnya hanya ilahi menghadap ya yang hanya ilahi dan di situ harus percaya. Jika nggak percaya, panjangnya ya itulah. Harus percaya barang yang goib kan. Ya kan di situ ayatnya punya makhluk-makhluk yang goib. Akhir membisiki di sini lah, nggak usah dicari kemana-mana di sini juga sama halusnya. Awas di sini ada sang pendidik dua. Selain siapa? Selain yang memegang teguh sifat kebaikan dan kebenaran. Itu balikannya. Itu perintah dari Zat Tuhan. Jelas yang memegang teguh sifat kebenaran dan kebaikan itu yang memegang teguh Zat Tuhan. Yang namanya Gusti ini nama wakil dari Zat Tuhan. Seorang utusan memang diperintah untuk mendidik, mengarahkan semua manusia. Pendidik dua ini di dalam diri dua. Ada balikannya, yang namanya apa? Balikannya Tuhan itu namanya hantu yang selalu membisiki diri semua manusia. Jelas kan? Wasbisu turinas narjinas. Siapa ya itu? Jika diri kalian belok jalannya, ya itulah yang mengarahkan akhirnya melakukan keburukan ke jalan yang sesat. Akhirnya belok jalannya, nggak menjadi jalan ke jalan yang lurus. Akhirnya nggak sampai diri kalian. Alsak ya kan? Di situ kan? Nah, mari diri kalian fokus
lurus saja, ikuti jalan yang lurus. Kuncinya ya apa? Diri kalian mulai hijrah. Nah ini saya kasih tahu hijrahnya Rasulullah yang sesungguhnya. Jika diri kalian mendalami ilmu syariat, mengetahui syariat Islam, hijrahnya Rasulullah, beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah. Katanya kan hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Nah itu kan syariat. Karena waktu itu dimusuhi orang kafir. Nah itu kan syariat. Maksud diri kalian ngaji tetap di situ. Syariat saja. Dalam hakikat belajar sudah menduduki ilmu rasa, ya iyalah dirasakan. Siapa? Gimana sih? Semua diri manusia itu kan dikasih nafsu, hawa nafsu. Nah ketika waktu Rasulullah kan mempunyai saudara 4 namanya sahabat itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Ada peperangan katanya nih, diajak pindah ke kota Madinah. Syariatnya ya lakukan, dicari hakikatnya ya sesungguhnya apa ya diri saya dan kalian itu kan diberi oleh Tuhan, dikasih nafsu. Memang itu gandengan, tidak bisa diri kalian ulang panjang ini menghindar dari hawa nafsu, tidak bisa. Namun diri kalian jangan terbalik, hijrah di situ. Awas loh, hidup ini jangan terbalik. Jangan berat gimana? Hidup ini jangan dikuasai nafsu, hidup itu. Diri kalian yang menguasai nafsu, didik nafsu 4 itu. Sesuai, ya Tuhan sudah memberi pelajaran sesuai dengan di agama masing-masing lah. Jika di Indonesia adanya lambang Garuda Pancasila. Jika di Islam adanya rukun Islam. Ada 5. Lambang Garuda Pancasila ya ada 5, bintang 5. Nah di situ sih. Lalu yang dilalui mulai Islam masuk ke tanah Indonesia siapa? Yang menyebarkan agama Islam? Ialah Ki Ageng Syekh Sunan Kalijogo. Ya kan? Al masuk dilewatkan kewayangan. Ada namanya Pendowo Limo. Pendawa 5 itu adanya jimat kalimah sodo. Nah, di situ kan tiga-tiganya itu sudah persis sama di antara Islam, di antara lambang Garuda, dan di antara ilmu kejawen itu adanya jimat kalimah sodo itu. Nah pertama apa? Sesuai di lambang Garuda, pertama yang berketuhanan, keyakinan. Pancasila itu, ya kan? Pertama manusia membawa keyakinan. Apa adanya? Sifat kebenaran. Jika di Pendowo 5. Jika di Islam, ya juga kebenaran. Yakin kebenaran. Apa? Adanya 2 kalimat syahadat pertama di rukun Islam. Di Pancasila bintang kedua adanya kemanusiaan. Harus berkemanusiaan. Hidup di alam muka bumi ini memang diperintah di situ.
amar ma'ruf nahi mungkar, berakhlakul karimah, harus mengerti. Kalau di Jawa diajarkan ada sopan santun, saling mengerti, saling menghargai dengan yang lain. Akhirnya ada apa? Sifat kebaikan di dalam pendahuluan itu. Nah, di rukun Islam apa? Adanya perintah sholat itu loh. Selain Islam ya ada syariatnya, perintah sholat ada syariatnya. Jangan dihina, ayo saling rukun, nggak apa-apa. Melakukan kebaikan. Cuma berbeda cara itu. Melakukan kebaikan walaupun selain Islam. Itulah perintah sholat kan. Agar mengerti diri kalian nanti sejatinya sholat. Ya, bukan hanya di situ saja sholat, bermacam-macam. Agar mengerti sholat yang sesungguhnya. Agar mengerti sholat yang sejati. Agar mengerti sejatinya perintah diri kalian itu nanti. Kedinil hak itu di situ. Nah, bintang ketiga namanya ada Persatuan Indonesia loh. Disuruh bersatu, yang rukun memegang sifat rukun jika di Pendowo. Jika di Islam adanya perintah apa? Zakat. Diri kalian disuruh paweh zakat. Yuk, sing kok benci weono, yang kok benci kasih ono, agar bisa rujuk kembali, tidak gesek-gesekan. Kalau di Jawa namanya galau, satru-satruan. Mengajarkan baik-baik. Allah Ta'ala ini diberi pelajaran baik-baik 5 itu dari kulolan banyak. Yang rukun damai. Di situ tujuannya zakat itu. Hidup di situ. Jika gak rukun, gak damai, ya itulah gara-gara diri kalian gak kenal, gak fitrah. Selalu sini panas, gontok-gontokan. Subhanallah. Itu. Lalu bintang 4. Adanya perwakilan bintang. Dewan. Diri saya ini kan termasuk perwakilan. Perwakilan. Dari siapa? Dari zat Tuhan yang wakil. Namanya apa? Utusan yang perwakilan. Seperti di dewan. Di semua negara kan ada majelis dewan. Harus kena dipercaya. Harus jujur. Di situ. Perwakilan. Seperti di dewan. Di semua negara kan ada majelis dewan. Harus kena dipercaya. Harus jujur. Diri kalian, diri saya yang juga perwakilan dari zat. Memang diperintahnya janjinya disuruh baik ya. Dulunya itu. Nah, jika diri kalian belok ya tanggung sendiri nanti. Nah di situ gara-gara diri kalian nggak kenal ya gara-gara nggak jujur, akhirnya diri kalian nggak fitrah, nggak bisa sampai pada sisinya zat Tuhan. Iya kan? Itu modalnya di situ, itu perjalanan. Harus jujur dengan siapapun. Kalau di Jawa itu namanya saudara 4 dan 5 saudara kembar. Namanya Nakulo dan Sadewo. Memegang teguh pusaka kejujuran dan adil. Di syariat Islam adanya perintah puasa, jujur itu perintah puasa, rukun yang keempat. Ada haji yang terakhir 5, titik terakhir. Itu perjalanan modal perjalanan. Kalau orang pengen melakukan syariat itu untuk mengenalnya zat, modal perjalanan untuk mengenalnya zat
yang sesungguhnya. Nanti jika diri kalian sudah usai, semuanya dilintasi semua dengan baik, terutama empat-empatnya itu, mulai melakukan kebaikan dengan siapapun, empat-empatnya dilalui agar sempurna diri kalian. Nanti diri kalian mengerti sejatinya 4 sehat 5 sempurna di dalam diri. Akhirnya diri kalian disempurnakan oleh Zat Tuhan Yang Maha Esa. Menjadi benar yang mempunyai kebenaran hanya zat di dunia. Diri kalian dan saya termasuk salah. Gak salah, masa dilahirkan di dunia, ya di surga saja. Termasuk salah, diri kita ini anak cucu Adam. Maka dari itu untuk mencari yang benar, modalnya ya di situ tadi. Lakukan pertama kebaikan dengan siapapun. Adanya sholat itu bukan kok yang sholatnya itu yang dinilai, enggak, kebaikanmu terhadap sesama itu loh. Bagaimana Tritunggal diri kalian jika enggak baik dengan sesama, sama dengan enggak baik dengan dirimu sendiri, sama dengan enggak baik dengan Zat Tuhan. Itu al-haq. Jika dirimu enggak damai, enggak rukun dengan sesama, sama dengan dirimu enggak rukun dengan di sini juga. Di sini diri kalian enggak patuh manut nurut dengan di sini, panutan sejati, menggok akhirnya, belok akhirnya, ya kan al-haq. Diri kalian jika enggak jujur dengan siapapun, diri kalian ya sama dengan enggak jujur dengan di sini. Pendidik sang sejati sama dengan enggak jujur, sama dengan Zat Tuhan. Tritunggal kan? Diri kalian enggak adil dengan orang lain, sama dengan diri kalian enggak adil dengan di sini. Enggak adil dengan Zat Tuhan juga. Tritunggal itu hak. Mari rasakan ngaji itu agar mengetahui yang sebenarnya. Itu ajaran al-haq. Ayo, marilah sadar. Kami arahkan ke jalan yang lurus. Adanya apa? Wejangan Jawa. Itu tujuannya untuk mengenalnya zat diri kalian di situ. Saya antar sirul zat itu pertama. Adanya sebutan sirullah. Nah, jenengan mengenal sirullah lama. Si rahasia nama saja. Itu kan hanya julukan. Diri kalian mengenal hembusan nafas ini, keluar masuk nafas, merasakan kehidupan sehari-hari, tapi nggak tahu hidup dari mana, datanya nggak tahu, lalu besok kembalinya kan belum tahu, belum ngerti. Tujuan jangan jauh di situ agar mengerti diri kalian. Ya, saya dulu diantar di situ menuju ke zat dulu. Percaya apa enggak di ruang sepi? Saya tiarakan ini, percaya enggak? Ini zat. Lalu disuruh masuk. Ini dikenalkan sir asma. Sekalian mengenalkan, mengenal wujudnya, terus mengenal yang dihirup juga ada lafadznya. Yang kau lalui itu zikir nafas Allahu 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 itu, ya kan? Kau dalami berapa tahun, jika nggak ada yang mengantar, ya nggak bisa lah diri kalian.
hanya mengenal sebuah nama saja, itu masih syariat pergerakan di sini loh. Hanya diri kalian nggak ngucap lesan di situ aja, ngucap batin di situ Allah, masih syariat. Kadang kalah emosi digarai juga, masih kalah. Sudah saya lalu semua. Lain jika nanti diri kalian sudah dikenalnya di sini, sudah jauh di sini Al-Quran Qadim syair Gusdur wahyu minullah empo tinulis iso diwaca iku jangan guru waskita dentan cepake ing jero dodon. Wahyu minum perintah kan bagus di sini, selalu merintah, selalu menjalankan menuruti perintah saya ini. Walaupun saya bilang ini ya nggak mengakui, di sini yang bicara bukan saya. Sudah melakukan fana mati, nggak bisa apa-apa membaca lore. Di sini yang bisa al-haq saya arahkan. Jika panjenengan sudah hadir, sudah tidak ada kerogan lagi, diri kalian sudah tidak berbohong lagi, sudah menyatakan. Jika diri kalian belum menyatakan zat dinil hak yang sudah termasuk bohong. Al-haq karena diri saya diberi jadi waktu itu jatuhan iya saya beri tahu di Facebook itu enggak ada yang menjawab. Allah Ta'ala itu memberi saya teka-teki itu di antara dua pertanyaan ini, menyuarakan dan menyatakan, yang mana yang lebih terdahulu didahulukan kata dua ini? Kebanyakan apa? Kebanyakan banyak yang menyuarakan tapi belum pernah menyatakan. Kan terbalik, berarti itu kan bohong. Sesuai dengan yang diajarkan ketika waktu itu saya diiming-iming. Iya, dengan siapa? Sesepuh ini sepuh saya waktu itu yang memecah saya. Saya belum diwejang sudah diiming. Nanti diri kalian jika sudah mengetahui zat, mengenal yang kau tunjuk, yang waktu diri kalian melakukan sholat syariat, asyhadu alla ilaha illallah. Iya, yang saya lalui, saya tidak bisa bergerak sendiri jika nggak diperintah dari di sini. Asyhadu anna Muhammadur, sudah mengerti yang kau tunjuk, sudah mengerti yang kau hadap, tidak bohong lagi. Lalu di dalam sholat diakhiri salam, dua salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sudah mengetahui itu bilang sesepuh di situ dulu tuh, ketika belum diwejang, diiming. Akhirnya sudah terasa, oh iya, bisa merasakan. Jadi tidak bohong lagi, sudah menyatakan. Zat Tuhan mengakui, yang penting diri saya diakui dengan zat Tuhanku. Hidup harus mempunyai prinsip yang kuat. Ada yang memberi pelajaran itu hanya begini, kamu lakukan ini dua hal aja. Dibenci orang jangan susah, dipuja orang jangan bunga. Itu ya gak gampang, gak mudah melakukan itu. Itu inti. Oh iya tiba. Mau yang tinggi ya saya lakukan. Memang susah. Itu masuk modal. Ngaji itu hanya segitu aja. Mengucap gampang, melakukan yang susah.
Dibenci orang jangan susah, dipuja orang jangan bunga. Jika sudah mengerti kuncinya ya bisa melakukan. Dipuja orang ya kita ya nggak usah susah. Saya geser kenapa kok gitu aja kok repot? Kenapa sudah tidak mempunyai sakit hati, tenang-tenang, dihilangkan semua rasa-rasa enggak enak dibuang gitu aja kok repot. Itu dibuat tenang saja, enjoy aja, nggak usah susah-susah. Percaya dengan hidup itu aja, nggak usah ngoyong-ngoyong. Kata orang Jawa, tidak oleh ngoyong-ngoyong, biarin. Dipuja ya jangan senang, nanti panjenengan jika dipuja senang, intinya di situ. Ya biasa saja, malah saya dipuja nggak mau karena saya bukan Tuhan. Orang yang senang dipuja ya akhirnya nanti lupa dengan dirinya sendiri. Di situ intinya, lumrahlah. Umpama mengucapkan syukur alhamdulillah itu ya yang hadir ke tempatku ya. Jangan sangat berterima kasih dengan saya, lebih sangat bersyukur pada zat yang menghidupimu di situ. Aku bukan siapa-apa, sama dengan kamu. Saya ini ya orang yang salah ya, puja-puji. Yang zat Tuhan lah yang wajib kau puji. Saya arahkan di situ. Ayo belajar ngalah. Belajar mengakui salah. Berarti jangan. Masa saya mengajarkan gontokan enggak? Mengajarkan belajar mati itu sampai titik akhir belajar mati. Memang di situ ajaran menuju ke ma'rifatullah di situ. Harus melakukan dirinya titisfana, melakukan mati nggak bisa apa-apa. Jangan melakukan adigung adiguna. Adikan, adigung, jangan melakukan itu. Akhirnya enggak mengerti dirinya sendiri. Siapa engsun karo. Dirinya sendiri enggak tahu. Di sini mengajarkan lemah lembut. Monggo panjenengan lalui yang sopan santun dengan siapapun, dengan yang lakukan yang baik. Diri kalian dengan sesama. Memang di situ ajaran Rasulullah untuk mengabdi kepada zat Tuhan itu di situ modalnya. Harus diri kita itu baik dengan sesama, bisa-bisa memberi contoh, menjadi seorang teladan di muka bumi. Ajaran Rasul di situ agar diri kalian bisa sampai diampuni pada zat Tuhanmu masing-masing jika melakukan hidup al-hisab nanti. Setidaknya ya bisa-bisa ya ma'rifatlah sebelum diakhiri diri ya, agar tidak biar besok kata orang Jawa di situ. Iya, agar tidak angan-angan diri kalian membayang-bayangkan. Jika diri kalian sudah hadir, tidak angan-angan lagi. Kalau belum sampai ya pasti angan-angan, karena diri kalian masih membayangkan. Walaupun toh diri kalian sudah menguasai ilmu rasa, hanya masih merasakan saja. Belum tahu titik akhir rasa ini yang diri kalian rasakan dari mana, kan belum mengerti. Belum mengerti. Jadi akhirnya dalam keraguan, belum pasti. Nanti diri kalian jika sudah terakhir titik sudah mengikut saja, sudah pas, opo jari hidup ini. Karena apa? Sudah mengerti arah kembalinya ruh ini.
cemplungnya kemana, sudah akhiratnya sudah di depan dirinya. Akhirat itu apa? Akhirat itu sewaktu-waktu hidup diakhiri innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu sudah siap kembali itu. Sudah hidup apa jare sewaktu-waktu. Biarpun yang penting kan sudah mengerti asal kembali ke asal roh ini. Jika belum mengerti, ya kata orang Jawa ya piye angan-angan, wis pasrah diri, tidak memikiri zahir yang kasar ini. Jelas ini ya kembali sama juga ke asalnya, asal ke asal ya sesuai dengan kenyataan. Diri kalian sudah bisa merasakan semua bahwa jasad zahiri anasir 4 itu semua akan kembali kepada ke tempatnya masing-masing. Asal mulai yang dari tanah ya kembali ke tanah, asal dari air kembali ke air, asal dari angin kembali ke angin, asal dari api ya kembali api. Kan sudah tahu merasakan semua. Jika si mayat jasad zahir diri kula diotong-otong dikubur itu kan kembalinya di situ ke anasir 4 tersebut. Di situ kan alhamdulillah, di situ lah. Mari sempatkan waktu dan manfaatkan sisa usiamu untuk mengikuti Wejangan Jawa yang saya selenggarakan di setiap Jumat Legi niki. Monggo semua saya buka lebar-lebar, monggo silakan. Cukup sekian kajian kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.